Selamat sore Bapak Ibu semua, Shalom. Haleluya, hari ini senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara semua di sore hari ini. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Iman Mengalahkan Dunia. Apakah saudara-saudara semua Bapak Ibu percaya bahwa iman kita dapat mengalahkan dunia? Amin, haleluya. Belum dikhotbahkan sudah amin. Jadi saya pulang aja. Tetapi sebelum amin, kita melihat firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini. Yaitu di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi di sini jelas Yohanes menyatakan bahwa iman kita akan membawa kemenangan dari dunia. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa kita harus atau kita membutuhkan iman untuk mengalahkan dunia? Yohanes tulis di dalam suratnya yang lain di kitab Injil Yohanes 15 ayat 19 Bapak Ibu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Yohanes 15:19 tulis begini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, seakan-akan kita ditarik dari dunia, dipilih oleh Tuhan, dilahirbarukan. Sebab itulah dunia membenci kamu. Nah ini jadi problem Bapak Ibu. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita lahir baru, ketika kita punya iman kepada Tuhan, ternyata dunia itu jadi musuhnya kita. Seakan-akan kita gak akrab lagi dengan sistem-sistemnya dunia, apalagi dengan hukum-hukumnya dunia. Hukum dunia mungkin menyatakan kalau kamu mau sukses, kamu harus senggol kiri, senggol kanan, injak kiri, injak kanan untuk kamu bisa naik. Dan kita tidak berada di bawah hukum dunia itu karena kita berada di dalam hukum kebenaran. Kalau kita mau sukses, kita harus benar-benar hidup taat, mengandalkan Tuhan. Walaupun suksesnya secara Alkitab berbeda dengan sukses secara dunia. Lalu dunia itu berada di bawah kuasa kegelapan, berada di bawah kutuk. Tetapi karena kita tidak lagi berasal dari dunia, kita tidak berada di bawah kutuk. Hari ini Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir, hari ini kok saya sering sakit-sakitan, usaha saya gagal terus, saya coba ini, karir di sini gagal lagi, toko ini, toko itu nggak ada yang sukses. Lalu kita mulai berpikir, apa jangan-jangan leluhur saya punya perjanjian something, ada kutuk di dalam hidup saya. Tetapi saya mau bilang firman Tuhan menyatakan kalau kita lahir baru ada di dalam Tuhan, tidak lagi ada kutuk yang dapat menguasai hidup kita. Yang ketiga, dunia menuju kepada kebinasaan. Segala sesuatu yang ada di dunia ada akhirnya. Alam semesta ada akhirnya. Firman Tuhan telah mencatat itu. Tetapi kepercayaan-kepercayaan di luar firman Tuhan ini yang kita percaya. Mereka pun punya kepercayaan yaitu tentang akhir zaman, tentang kiamat. Agama lain mempercayainya, kepercayaan-kepercayaan tradisional juga mempercayainya. Dan kita pun mempercayainya karena tertulis di dalam Alkitab bahwa akan ada akhirnya. Dunia ini akan hancur, akan hilang dan kita akan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Tetapi yang ini menarik, seringkali kita dikecoh oleh dunia. Seakan-akan ini tuh yang harus kalian miliki, dunia yang harus kalian punya. Dunia yang harus Bapak Ibu miliki, harta dan sebagainya. Padahal segala sesuatu yang ada dari dunia, berasal dari dunia, akan menuju pada kebinasaan. Sedangkan sebagai orang percaya, saya dan saudara tidak menuju kebinasaan. Sebab kita telah lahir dari Allah. Amin. Saya mau cerita sedikit tentang sebuah kesaksian yang saya dengar dari sebuah acara atau podcast. Waktu itu saya dengarnya audio, tetapi ini acara ini ada di dalam YouTube juga, ada videonya, namanya Daniel Tetangga Kamu. Daniel adalah seorang yang sangat terkenal di dunia entertain, sekarang dia bertobat, lalu dia punya satu acaranya itu mengundang orang-orang yang punya breakthrough di dalam kehidupannya, khususnya breakthrough di dalam hal rohani. Jadi ada
pertobatan di dalam hidupnya. Kebanyakan dia undang orang Kristen, tetapi seringkali juga dia mengundang orang non-Kristen dari agama-agama lain yang punya satu titik balik di dalam kehidupan rohaninya. Lalu dia mengundang yang namanya Pastor Billy Lantang. Dia bukan seorang pendeta dari sinode manapun, tetapi Pastor Billy ini sering melayani sebagai pengkhotbah atau pembicara di gereja-gereja. Dia adalah seorang yang keluarga besarnya punya toko buku rohani yang sangat besar ya, salah satu yang sangat besar di Indonesia. Nah, singkat cerita, Pastor Billy ini cerita kenapa dia diundang ke acara ini adalah karena dia setelah menangkan pertandingannya melawan cancer, atau dia adalah seorang cancer survivor. Seorang cancer survivor adalah penyakit yang beda dengan penyakit lain. Gak ada orang disebut jantung survivor ya, atau apalagi tekanan darah tinggi survivor, gak ada. Hanya ada cancer survivor. Kenapa? Karena cancer itu salah satu penyakit yang memang ketika memperjuangkannya, itu bukan hanya butuh kondisi fisik yang prima, tetapi juga mental dan rohani yang prima. Karena sakit cancer pengobatannya adalah kemoterapi, dan kemoterapi adalah satu pengobatan yang sangat menyiksa. Dimasukkan satu zat untuk membakar sel cancer, tapi bukan hanya membakar sel cancer, tapi semua organ kita juga bisa kebakar, dan kadang kemoterapi itu justru mengalahkan organ yang lain dan akhirnya banyak orang juga yang gak lolos dari kemoterapi. Tetapi dia cerita kepada Daniel, di suatu hari dia bangun dengan tubuh yang lemes, lalu dia gemetar menghadapi kemo karena setiap kemo tuh badannya sakit banget. Tetapi di pagi hari itu Billy mendengar firman Tuhan di Amsal 4 ayat 20-23. Firman Tuhannya bilang gini, Amsal 4, 20-23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bapak Ibu, dia bilang kenyataannya dia sakit. Kenyataannya vonis medis menyatakan umurnya hanya 3 bulan lagi. Kenyataannya dia tubuhnya semakin kurus, semakin kering, bahkan menghitam. Kenapa? Karena kena kemoterapi itu seperti gosong gitu ya. Dia sangat kesakitan, tetapi di dalam spiritualnya ketika dia mendapatkan ayat ini, dia bilang, saya mau percaya kepada perkataan firman Tuhan. Saya mau jaga hati saya dengan sukacita, dengan semangat saya bisa mengalahkan penyakit ini bersama dengan Tuhan. Singkat cerita, Pastor Billy ini lolos dari 3 bulan. Bahkan dia sekarang mungkin udah lebih dari 2 tahun sejak vonis tersebut. Mau 3 tahun umurnya sejak vonis tersebut. Bahkan dia bisa mengantarkan, melihat anaknya di wisuda di universitas. Dan ketika dia mengantar anaknya wisuda, dia mengatakan kepada Daniel, saya menangis. Kenapa? Karena saya melihat anugerah Tuhan, perpanjangan umur, extra time dari Tuhan. Yang mana medis mengatakan 3 bulan, tetapi bersama Tuhan ternyata ada anugerah mujizat yang luar biasa. Hari ini kita tahu bahwa semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia dengan iman. Kesaksian dari Pastor Billy adalah salah satu contoh saja dari banyak kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita mau lihat tentang iman yang mengalahkan dunia itu. Kenapa? Karena ciri orang yang beriman adalah orang yang telah lahir dari Allah. Orang yang telah lahir dari Allah ini orang yang seperti apa? Dan ini kita akan bahas hari ini 3 hal. Dari 1 Yohanes 5 ayat 18 dan juga 20. Yang pertama tidak berbuat dosa, yang kedua memiliki pengertian yang benar, yang ketiga memiliki pengenalan yang benar. Yang pertama tidak berbuat dosa, 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18 menyatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Amin. Jadi orang yang udah lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi, bahkan Allah melindungi dan tidak ada yang bisa menjamahnya. Dan ini adalah satu hal yang wow, keren banget. Amin.
Tetapi saya mau tanya gini Bapak Ibu. Ingat gak kapan kita, saya atau saudara-saudara semua lahir baru tuh kapan? Kalau nggak ingat tahunnya kira-kira deh ada momen apa dalam lahir baru itu. Mungkin bisa ingat waktu remaja kah, waktu pemuda kah, atau waktu sudah profesional, sudah kerja, sudah merintis usaha, lalu ada something, lalu kita percaya sama Tuhan, kita bertobat. Dari titik itu sampai hari ini, pernah nggak berbuat dosa? Nggak pernah. Haleluya kalau nggak pernah. Tapi saya mengaku saya nggak, dari titik pertobatan saya sampai hari ini tidak mulus seputih salju gitu ya. Tidak pernah berbuat dosa lagi, enggak. Saya suka atau sering jatuh dalam dosa. Saya suka terjebak dalam dosa-dosa, amarah dan lain sebagainya. Banyak hal-hal kekurangan yang masih terus digumuli. Tetapi kenapa firman Tuhan di sini katakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa? Lalu kita bisa coba menafsirkan hal ini. Yang pertama, manusia yang telah lahir baru bisa berdosa tetapi tidak diperbudak dosa. Amin. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa tapi kita nggak terus ada di dosa yang sama. Tetapi kita juga bisa lihat penafsiran yang kedua yang ada konteksnya sama di dalam pasal yang sama. Kita bisa mundur di pasal 5 itu, mundur ke ayat 16. Di ayat 16 itu dikatakan oleh Yohanes begini. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa atau kita harus mendoakan orang yang berdosa mendatangkan maut itu. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang kita lakukan di dalam anugerah Tuhan. Tetapi apa itu dosa yang mendatangkan maut? Lukas 12 pernah mencatat ini. Yesus bilang, Lukas 12 ayat 10 bilang gini, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia atau melawan Yesus itu bisa diampuni. Menghujat Yesus bisa diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa itu menghujat Roh Kudus? Kita pikir apakah sekedar mendukakan Roh Kudus? Apakah kita menolak, kita percayanya adalah Allah, Bapa dan Yesus, nggak ada Roh Kudus atau seperti apa? Kita harus tahu setiap dari kita bisa percaya Tuhan karena Roh Kudus. Kalau kita nggak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita nggak mungkin bisa ngaku Yesus adalah juru selamat. Orang yang mati di kayu salib dipermalukan itu adalah Tuhan kita. Kita nggak bisa ngaku itu kalau tidak ada Roh Kudus. Nah, di sini konteksnya adalah Yesus sudah mengajar, sudah dikenal oleh mereka, sudah melakukan mujizat. Tetapi karena orang-orang di Lukas 12 itu melihat Yesus menjadi saingannya. Aduh, ini kayaknya orang bisa lebih banyak pengikutnya, kita akan kalah. Lalu disebar berita kebohongan. Yesus itu menyembuhkan, melakukan mujizat lewat kekuatan dari setan. Yesus marah banget, langsung bilang, dosa seperti ini tidak akan diampuni karena engkau menghujat Roh Kudus. Karena dia udah percaya, dia udah ngerti, tetapi dia tidak mau percaya kepada anugerah keselamatan tersebut. Dan Ibrani 10, 26 dan 38 menjelaskannya dengan lebih jelas. Ibrani 10, 26 dikatakan gini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Di ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi dosa yang mendatangkan maut adalah meninggalkan anugerah keselamatan. Saya sangat percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang mungkin ninggalin Tuhan karena Tuhan setia terhadap kita. Bahkan dia rela ninggalin apapun, ninggalin kemuliaannya cuman buat saya dan saudara. Untuk apa dia sudah mati lalu ini kayaknya udah terlalu bebal, saya tinggalin deh. Nggak mungkin. Seburuk apapun dosa kita, seburuk apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu membuka tangannya menerima kita kembali. Tetapi yang jadi masalah, yang berbuat dosa yang tidak dapat diampuni lagi atau dosa yang mendatangkan maut adalah yang meninggalkan anugerah keselamatan. Dia meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun,
dia pergi dari Tuhan dan tidak mau kembali kepada Tuhan atau memutuskan untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Bahkan tadi di ayat 16 dikatakan, kalau ketemu orang seperti itu, mungkin engkau tidak usah berdoa lagi buat orang itu. Tetapi kalau ada orang yang jatuh dalam percabulan, mungkin dia selingkuh, mungkin dia melakukan kecurangan, korupsi, apapun itu. Tapi dia anak Tuhan, berdoa buat mereka, biar mereka bertobat. Hari ini saya percaya, saya dan saudara tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut. Karena apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara semua, tetapi kita tetap pegang firman Tuhan, kita tetap pegang iman kita, dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Hari ini mungkin ada yang datang dengan banyak masalah, dengan banyak pergumulan, mungkin habis melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di hari sebelumnya, tetapi ketika datang hari ini, berarti kita ada kesungguhan hati, mau bertobat, mau berubah. Yang kedua, pengertian yang benar. Orang yang lahir dari Allah punya pengertian yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 bilang gini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 20 ini menarik karena dinyatakan kalau orang lahir baru, orang telah lahir dari Allah, dia akan memiliki pengertian yang benar karena dikaruniakan, karena diberikan kepada kita. Ada perubahan budi, ada metanoia di dalam pemikiran kita. Kita balik ke Yohanes, Injil Yohanes, Yohanes pasal 6. Di Yohanes pasal 6 diceritakan tentang mujizat 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu sudah pernah dengar mujizat ini? Amin. Kita senang dengar mujizat ini, pelipat gandaan. Di rumah kita cuma punya 1 telur, tapi anggota keluarga ada 5 roti 2 ikan. Amin, semua kenyang, sekeluarga bisa makan. Kita sangat senang dengan mujizat ini. Tetapi ada yang menarik dari cerita mujizat itu yang jarang dibahas. Kalau kita lihat setelah Yesus bikin mujizat, niatnya murid-murid adalah bikin, Yesus tuh pengen mulangin, murid-murid pengen mulangin orang-orang, lalu Yesus bilang jangan, mereka tuh gak punya bekal, takut kelaparan di jalan. Kamu kasih mereka makan, guru kami gak punya makanan. Lalu gurunya lihat ada anak kecil memberikan 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur, semua bisa makan kenyang bahkan sisa. Tetapi setelah mereka makan kenyang, mereka tidak pulang. Kenapa? Karena perut mereka kenyang. Lalu keesokan harinya banyak orang yang masih tinggal di seberang. Yohanes 6 ayat 22 ini menyatakan bahwa yang orang yang sudah kenyang gak akan pergi kemana-mana. Bapak Ibu kalau kerja, kita pilih tempat, kantor, kota, apapun yang bisa bikin kita kenyang. Amin. Kenapa ada orang pilih di Tasik walaupun kota kecil? Karena mungkin di Tasik kita bisa buka usaha, buka sesuatu hal yang bikin kita bisa kenyang. Mungkin kalau di Bandung susah, saingannya di Jakarta sulit, di Cirebon sulit, di Garut sulit. Oh di Tasik ada celah, saya bisa sukses di sini. Tinggallah di Tasik. Itu manusiawi. Bahkan orang-orang di zaman tersebut juga sama. Mereka datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, bahkan di keesokan harinya pengen ketemu Tuhan lagi. Karena mereka berpikir gini, kemarin kan Yesus dikasih 5 roti 2 ikan. Wah jadi banyak. Kita sekarang bawa kambing 1. Siapa tahu domba 1 didoain sama Yesus, jadi bisa buat makan 5.000 orang lagi. Pesta lagi. Besoknya mungkin mereka pikir bawa apa lagi ya ke Tuhan. Bawa sapi, kita kasih sapi. Sapi multiplikasi jadi banyak. Lalu Yesus ngerti hatinya mereka. Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu di ayat 26, Yohanes 6. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Mereka cari berkat jasmani. Wih, di sini gak usah kerja dapat makan. Yesus cuma angkat tangan, kita kenyang semua. Bahkan bisa ngebekal, bisa ngebungkus ke rumah. Luar biasa. Tetapi Yesus ingatkan mereka di sini di ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu mereka bilang di ayat yang ke-34, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa.
Lalu Yesus menjawab mereka di ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Wow. Setelah kerumunan itu menantikan berkat yang berikutnya di hari kedua, mereka bubar. Di ayat 41 dicatat oleh Yohanes. Maka mereka bersungut-sungut, mereka bubar. Kenapa? Karena mereka mendengar perkataan ini yang bikin mereka sangat kesal dengan Yesus. Akulah roti yang telah turun dari surga. Lalu mereka bilang, bukankah dia itu anak Yusuf, tukang kayu itu? Bapak ibunya juga kita tahu. Waktu kecil juga kita tahu dia lagi main sama anak-anak kita di rumah. Di depan rumah. Kenapa dia bisa ngaku, akulah roti hidup, akulah Allah. Percayalah kepadaku, berimanlah kepadaku. Wow. Lalu mereka bubar Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka punya pengertian yang salah. Mereka pikir ikut rabi ini banyak mujizat. Ikut rabi ini akan kenyang. Ikut rabi ini akan kaya. Ikut rabi ini akan diberkati. Makanya next slide. Banyak orang yang mengikut Yesus untuk mencari mujizat jasmani akan meninggalkan Yesus saat ditawarkan anugerah rohani. Mereka datang sama Tuhan, mintanya berkat, cuan, toko makin rame, usaha makin rame, karir memuncak. Tapi bayangin kalau itu gak kejadian gimana? Kalau Yesus bilang cukuplah apa yang ada padamu. Kalau kita berdoa buat kesembuhan, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan gak kasih sembuh, Tuhan cuma bilang gini, cukuplah damai sejahteraku ada padamu. Kamu akan berjuang melawan penyakit itu. Saya tahu kamu sanggup. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Kalau kita berdoa, Tuhan aku pengen kaya, Tuhan aku pengen sukses, aku pengen punya toko yang dari 1 jadi 5, jadi 10. Lalu Tuhan bilang, kalau kita diberikan berkat yang pas-pasan gimana? Pokoknya pas aja. Mau makan, pas mau makan ada uang. Pas mau bayar listrik pusing ada uang. Pas mau gaji karyawan THR pusing nih THR gak ada duit. Tiba-tiba ada duit. Pas-pasan semuanya. Gak ada kelimpahan, gak ada keberlebihan. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Padahal Tuhan bilang, kalau kamu punya aku, kalau kamu percaya kepadaku, cukuplah. Kamu tidak akan lapar dan haus. Tetapi seringkali orang menerjemahkan ini tidak akan lapar dan hausnya hanya secara jasmani. Padahal ketika kita kenyang rohani, kita punya jiwa yang kuat, pemikiran yang kuat, hikmat Allah. Sehingga baru kita bisa bekerja mendapatkan berkat Tuhan. Tapi seringkali orang kebalik carinya jasmani dulu. Rohaninya lapar, pikirannya jadi jahat. Ingin cepat kaya akan jatuh dalam banyak pencobaan. Maka hari ini ingatlah, cari Tuhan. Cukupkan diri dengan anugerah rohani. Bersyukur kalau kita kenal Yesus, maka segala yang lain akan dicukupkan oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 56 menyatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Untuk mendapat pengertian, bukan sekedar harus lahir baru, tetapi terus tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya kita terus mengingat satu sakramen yang gak akan kita lepaskan adalah perjamuan kudus. Makanya setiap mau perjamuan kudus Bapak Ibu persiapkan diri benar-benar untuk menerima itu. Kenapa? Karena ini penting buat iman kita ketika kita angkat roti, kita berdoa, kita makan roti, kita minum anggur. Berarti kita mempercayai bahwa tubuh dan darah Yesus adalah keselamatan buat kita. Ada mujizat, ada penyertaan Tuhan, ada anugerah rohani dari persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan cuma lewat doang gitu, makan doang, dicemilin lagi hosti. Ya gak apa-apa kalau di rumah nyetok hosti boleh. Tapi beda ketika kita berdoa bersama-sama, roti yang didoakan, diberkati, anggur yang diberkati, ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Pada zaman itu mereka menganggap ketika Yesus makan inilah tubuhku, makan tubuhku, minum darahku adalah suatu kebodohan, suatu penistaan agama, suatu blasphemy kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh karena dia ngaku-ngaku Tuhan. Tetapi kita tahu sekarang Yesus enggak ngaku-ngaku sebagai Tuhan karena dia adalah Tuhan. Semoga hari ini kita punya iman yang benar dan pengertian yang benar tentang siapa Tuhan kita.
Yang terakhir Bapak Ibu adalah pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar di ayat 20 tadi juga dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengaruniakan kepada kita pengertian. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Pengenalan yang benar, pengertian yang benar akan menyebabkan pengenalan yang benar. Nah, kita akan lihat mundur sedikit ketika Yesus habis bikin mujizat 5 roti 2 ikan, ceritanya Yesus pengen istirahat sendiri, murid-muridnya suruh naik perahu sendirian. Nah, Yohanes 6 tadi ceritanya nggak lengkap, langsung dia ceritain kejadian setelah Yesus kembali kepada kerumunan. Tetapi sebenarnya di malam hari waktu Yesus sedang menyendiri dan murid-muridnya sedang istirahat di perahu, tidur di perahu, ada kejadian yang menarik, yaitu perahu murid-muridnya kena badai Bapak Ibu, kena angin sakal. Dan disinilah kita bisa belajar apa yang akan terjadi ketika badai masalah datang sama hidup kita. Yang pertama, ketika badai datang, kita seringkali tidak mengenali Tuhan yang datang mendekat. Kita lihat para murid ketika mereka ketakutan, kira-kira jam 3 malam di Matius 14. Ketika Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mereka kapalnya udah diombang-ambing sama badai, angin sakal. Lalu murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka bukannya senang, yeay Rabi, guru, yes guru datang. Enggak, tapi mereka bilang apa? Itu hantu, ada setan. Wih, siapa itu? Makin takut mereka, dari takut cuman takut badai, takut ada hantu datang. Seringkali ketika masalah datang sama hidup kita, kita nggak ngerasa Tuhan itu mendekati kita. Padahal di dalam setiap badai, Tuhan itu dekat dengan kita. Bahkan di dalam kondisi apapun, Tuhan itu Immanuel. Tuhan selalu dekat dengan kita. Tetapi kita kalau nggak punya pengenalan yang benar, kita seringkali menganggap Tuhan dengan negatif kayak tadi ya. Negatif kan, Tuhan dianggap setan. Mungkin kita ketika ketemu masalah kita mikir ini dari Tuhan. Ini mungkin Tuhan marah, ini mungkin Tuhan kutuk kita, ini mungkin Tuhan disiplin kita dan seterusnya. Padahal Tuhan mencoba mendekati kita untuk menolong kita. Lalu kita lihat yang kedua, ketika kita mengalami itu harusnya kita mencoba mencari jawabannya. Benarkah itu Tuhan? Petrus bilang, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika kita mencoba mencari jawaban, jangan menjauh dari Tuhan. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak marah, Tuhan pengen menenangkan murid-muridnya. Tuhan berusaha untuk hadir dalam kehidupan kita. Ketika itu terjadi, kita cobalah mendekat sama Tuhan, berdoa lagi sama Tuhan. Dan tahu gak, ketika Petrus pengen nyamperin Tuhan, mujizatnya terjadi. Mujizat apa yang terjadi? Dia pun bisa melakukan hal supranatural yang sama, yaitu berdiri di atas air. Gak ada manusia bisa berdiri di atas air. Ada hukum gravitasi, ada something about fisika ya, yang kita tuh pasti tenggelam kalau di atas air. Kalau gak percaya boleh dicoba. Gak akan ada yang bisa berdiri di atas air. Tapi Tuhan berdiri di atas air dan Tuhan bilang Petrus berjalanlah. Dan Petrus pun bisa berdiri di atas air. Ketika kita datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi ini jadi problem Bapak Ibu. Mungkin hari ini ya, mujizat itu pernah terjadi dalam hidup kita tuh 2 tahun lalu misalkan. Atau 5 tahun lalu. Atau 10 tahun lalu. Waktu Tuhan tiba-tiba kasih anugerah berkat yang luar biasa, kesembuhan. Atau tiba-tiba kita dibukakan pintu kesempatan, dikasih bisnis yang sangat sukses. 10 tahun lalu sih. Tapi sekarang mungkin keadaan berubah, lalu kita mulai goyah karena kondisi kenyataan hari ini. Petrus juga sama, ketika dia mengalami mujizat, dia mulai sadar dengan realita. Realitanya apa? Dia lagi berdiri di atas air, lalu dia ketiup angin, dia kayak bangun dari mimpi, dia kayak sadar, saya lagi ngapain ini? Wah, saya bisa mati ini. Tenggelamlah dia. Seringkali setelah menerima mujizat, kita kembali iman dilemahkan oleh kenyataan. Tadi ya, vonis dokter kenyataannya. Atau apalagi kenyataannya adalah surat yang harus dibayar, utang. Atau rumah yang akan disita. Itu kan gak bisa dimundurin lagi, ada deadline-nya. Harus bayar tanggal sekian, kalau gak rumahnya disita, kalau gak mobilnya diambil. Atau tadi ya vonis dokter,
umurnya tinggal berapa bulan, sakitnya ini nggak bisa hilang, nggak bisa disembuhkan. Atau realita-realita lain yang membuat iman kita goyah. Ketika itu terjadi, balik lagi lihat Petrus. Apa yang Petrus lakukan? Dia bilang sadar, lalu dia lihat Yesus, dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Dia nggak panggil lagi guru, dia nggak panggil lagi rabi, tapi dia langsung tahu itu Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Lalu dia langsung ambil tangan Petrus, dia naikkan Petrus ke kapal, dan murid-muridnya semua bengong. Terus badannya tiba-tiba reda juga. Lalu murid-murid semua bilang gini, di Matius 14 ayat 33. Sesungguhnya engkau anak Allah. Pengenalan mereka akan Tuhan terjadi di perahu sehabis badai tersebut. Mereka nggak sebut lagi Yesus, Rabi, guru besar, apapun. Tapi mereka bilang, engkau adalah anak Allah. Di kisah lain mungkin cuma Petrus kan yang ngomong gitu. Tetapi di sini semua murid berkata, engkau adalah anak Allah. Dalam badai, seringkali kita mengalami pengenalan yang benar bersama Tuhan. Ayub diizinkan banyak masalah terjadi. Ayub bilang, dulu aku dengar engkau, aku tahu engkau dari orang lain, tetapi hari ini aku mengalami engkau. Aku mengalami Tuhan. Jangan takut dengan badai. Kenapa? Ingat ayat yang pertama. Kita punya iman yang mengalahkan dunia. Masalah, penyakit, apapun itu tidak akan mengalahkan kita karena kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita renungkan ini. Apakah yang membuat iman Anda sering goyah? Apa yang membuat kita sering tadinya percaya, beriman, punya harapan, tiba-tiba goyah? Atau apa yang sering membuat iman Anda lemah? Tadinya udah percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggup membawa kita keluar dari masalah ini, tiba-tiba lemah lagi. Atau apa yang membuat Anda ingin meninggalkan Tuhan? Jadi bukan hanya lemah, bukan hanya goyah, tapi udah di tahap kayaknya saya nggak percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu kayaknya tidak mendengar doa saya. Apakah benar Tuhan itu eksis di dunia ini? Hari ini kuatkan iman kita Bapak Ibu. Kita baca kembali 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Amin. Yang lahir dari Allah tidak dapat dijamah oleh si jahat dan akan hidup di dalam kemenangan. Yang lahir dari Allah tidak dapat dijamah oleh si jahat apapun masalahnya dan akan hidup di dalam kemenangan. Gak apa-apa stay dulu di sini, kita lihat, kita resapi perkataan ini. Saya mau cerita sedikit kesaksian buat menutup firman Tuhan hari ini. Saya panggil tim Praise and Worship untuk bersiap-siap. Bapak Ibu, saya ingat kembali flashback ke tahun 2020. Di tahun itu banyak orang yang bergumul dengan banyak hal tentunya, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi di tahun 2020 itu adalah tahun di mana saya mengalami atau masuk ke fase baru dalam kehidupan saya. Dari yang single menjadi married, masuk ke dunia pernikahan. Saya Februari menikah tanggal 8 di tahun 2020. Lalu gak lama sebulan kemudian COVID dan lockdown di seluruh dunia. Kita ingat tentu ya di kota ini pun lockdown. Nah sebelum lockdown di Februari akhir Tuhan berikan saya dan istri anugerah kesempatan untuk bisa ke Israel. Lalu kami ke Israel dan pulang. Nah pulang dari Israel sekitaran Maret itu istri saya terlambat haid dan akhirnya kita tes pakai test pack. Oh ternyata hamil. Oke. Nah sesudah hamil karena di masa COVID hamilnya itu bukan pengalaman hamil yang menyenangkan karena susah ke dokter atau takut ke dokter. Dokternya takut, kita juga takut. Jadi saya ingat zaman itu kalau ke dokter ya dokternya itu pakai masker kayaknya bisa double 5 gitu ya. Pakai kacamata ini terus pakai face shield lagi, pakai kayak udah mau ketemu sama orang yang kena radiasi nuklir gitu. Wah perlengkapannya tuh ekstrim. Sampai gak kedengeran suaranya ngomong apa juga.
Karena sama-sama takut di zaman itu. Lalu dokter juga bilang, kalau nggak ada masalah jangan ke dokter. Kalau udah mau melahirkan atau ada masalah baru datang sama dokter. Jadi akhirnya kita nggak ke dokter, nggak periksa tuh, nggak USG. Cuman beriman aja, oh lihat tes pack hamil, oh ya udah. Beriman, oh ada anak, dijaga aja. Tapi nggak lama tiba-tiba istri saya tuh mengalami pendarahan. Jadi ketika dia di toilet gitu, tiba-tiba dia teriak-teriak. Lalu saya kan kaget ya, ada apa, saya samperin. Ternyata ada pendarahan katanya. Wah memang kenapa ya, ini bisa terjadi apa? Lalu kita tanya Google kan, wah ada pendarahan tuh apa? Google tuh suka nakut-nakutin Bapak Ibu. Kalau kita sakit kepala gitu ya, searching Google, kita bisa berpikir kita kayaknya sakit keras nih. Padahal cuma sakit kepala biasa. Jadi jangan tanya Google, periksa ke dokter gitu ya. Lalu kita, waduh ini kayaknya ngeri nih. Lalu kita telepon dokternya. Yang angkat kan dokter tuh pasti susternya ya, adminnya. Adminnya bilang gini, dokternya udah penuh hari ini. Terus kita bilang, ini ada kayaknya darurat. Kenapa? Karena ini baru trimester awal dan ada pendarahan. Lalu dia bilang, tunggu. Lalu dia kayaknya gak tahu gimana lari ke dokter atau gimana. Terus dia angkat lagi teleponnya, Pak silakan datang ya. Dokternya sebenarnya udah penuh tapi ditungguin jadi pasien terakhir aja. Segera datang ke sini, kita periksa. Ya udah kita buru-buru pergi ke dokter. Pada waktu itu dokternya itu cukup jauh dari rumah. Saya tinggal Bandung Selatan, dokternya ada di Bandung Utara. Kita harus lewat tol. Lalu sampai di dokter di USG kan. Wah benar ternyata ada masalah, ada problem. Jadi janin yang harusnya menempel gitu ya di dinding rahimnya. Itu tuh kayak dokternya tuh tunjukin gitu USG-nya. Terus dikasih tanda gitu. Nah ini nih, ini tuh harusnya nempel katanya. Tapi dia kok kayaknya lepas. Ada something yang lepas dan itu jadinya ada pendarahan yang keluar. Lalu kita tanyakan, dok ini ada chance untuk selamat atau gimana dok? Atau ada cacat atau apa ya? Dokternya cuma gak mau kasih angka terus dia bilang gini, udah Bu tenang, saya pernah kok yang ada lepasnya 70% hidup kok selamat. Ada kok yang selamat. Loh kok katanya ada kok yang selamat, berarti ada yang gak selamat ya? Ya namanya trimester awal kayak gini ya ada resikonya. Tapi gak apa-apa Bu, tenang aja Bu. Kita usahakan, kita usaha sama-sama. Ibu orang Kristen ya? Kita gak bilang kan orang Kristen atau pelayan Tuhan. Ya Kristen dok. Ya udah berdoa. Saya kasih obat, saya kasih penguat disuntik penguat janin. Bed rest ya 2 minggu. Wah pulang dari situ tuh rasanya kayak apa ya. Kayak mendapatkan suatu berita yang mengerikan. Istri saya nangis di mobil, saya juga nggak tahu harus gimana ya menenangkannya. Jadi saya juga soalnya masih kaget gitu ya, shock juga. Dia shock, saya shock. Lalu kita pulang, kita sampai rumah, lalu istri saya merenung sendiri, saya juga mengambil waktu sendiri. Lalu tiba-tiba saya dibawa flashback sama Tuhan ke sebuah kondisi di mana pada waktu itu saya ada di Israel, di kota Yerusalem. Saya ingat, saya bangun pagi di hari terakhir saya di Hotel Crown Plaza di Yerusalem. Ketika saya tuh bangun kaget. Karena di hari itu, di hari terakhir, biasanya tour itu hari terakhir bangunnya boleh siang. Jadi jadwalnya tuh enggak jam 7 pagi harus siap gitu, enggak. Tapi tiba-tiba saya bangun kaget karena istri saya tiba-tiba bangun kayak abis mimpi buruk. Lalu saya lihat, kenapa? Kita terlambat. Terus dia diam, enggak aku mimpi aneh. Mimpinya apa? Kita punya anak kembar. Wah anak kembar, bagus juga. Istri saya gak mau anak kembar. Saya gak mau anak kembar, satu aja susah. Lalu apalagi mimpinya? Saya dapat anak kembar dan ada namanya. Dia bilang, namanya apa? Namanya tuh Nate Theodore, satu anak kan kembar. Yang kedua namanya Junot Theodore. Ya udahlah, terus saya pikir kirain ada apa. Tidur lagi saya tuh, rebahan lagi karena kaget kan masih ngumpulin nyawa gitu ya. Lalu saya mikir-mikir lagi, kok namanya tuh bisa sesuatu yang berulang gitu. Nate Theodore, Junot Theodore, apa ya artinya? Lalu saya searching di Google, apa arti kata Nate? Ternyata Nate itu singkatan dari Nathaniel biasanya atau Nathanael. Nathanael atau Nathaniel itu berarti hadiah dari Tuhan.
itu dari bahasa Ibrani. Lalu Theodor itu dari bahasa Yunani. Artinya adalah sama, ya, dari kata theos. Artinya gift of God, hadiah dari Tuhan. Dan junot, saya nggak tahu dari bahasa apa, saya cari-cari junot apaan sih. Ternyata junot itu di suatu bahasa juga sama artinya, yaitu hadiah dari Tuhan. Lalu saya lagi dalam perenungan ya, syok mendengar berita itu. Saya mundur lagi, flashback lagi, saya ingat lagi tanggal 8 kan saya menikah Februari, tanggal 24 saya ulang tahun. Nah setelah ulang tahun pertama dengan istri saya nanya, pengen hadiah apa? Saya bilang gak pengen apa-apa. Saya cuma pengen dapat hadiah dari Tuhan punya anak. Saya cuma bilang gitu. Dan istri saya mimpi itu lebih dari tanggal 24, kurang lebih itu udah tanggal 28 atau udah bulan Maret awal saya lupa. Dia mimpi yang itu, yang hari terakhir di Yerusalem. Lalu saya ingat arti nama itu. Walaupun saya belum tahu kan waktu itu anaknya tuh cowok atau cewek karena masih belum kelihatan. Tapi saya ingat arti namanya, hadiah dari Tuhan. Lalu menghadapi berita itu saya cuma mikir gini, Tuhan kalau ini hadiah dari Engkau, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Mau lahir yang terbaik, kalau sampai gak bisa lahir karena something keguguran itu juga yang terbaik dari Tuhan. Kalau sampai lahir dan ada masalah, tidak sempurna secara fisik maksudnya, itu juga hadiah dari Tuhan. Dan saya gak mau meremahkan iman saya atau jadi menghujat Tuhan karena saya dapat hadiah yang seperti ini. Lalu saya menguatkan iman saya, istri saya pun sama. Dia bilang sama saya gini, dia habis nangis, habis berdoa dia bilang gini, saya pokoknya gini, apapun yang terjadi sama bayi yang ada di perut saya, mau dia hidup mau enggak, saya tetap akan memuliakan Tuhan. Saya bertekad tidak akan marah sama Tuhan. Jadi kami sepakat. Akhirnya 2 minggu kemudian ke dokter lagi kan, di USG lagi Bapak Ibu. Ada mujizat? Enggak ada. Tetap masih lepas. Dokter suntik lagi ya, bed rest lagi. Jadi bed restnya ditambah 2 minggu lagi, harus 1 bulan. Enggak boleh ngapa-ngapain, bed rest aja, tidur. Tetapi hari ini, puji Tuhan, November tanggal 11 2020 anak saya lahir. Sehat, gak ada masalah. Sampai hari ini pun saya terus pantau pertumbuhannya ke dokter. Lihat perkembangannya, puji Tuhan gak lambat bicara, gak lambat berjalan dan seterusnya lah. Pokoknya sesuai dengan pattern yang ditentukan oleh ilmu medis. Dan saya bersyukur umurnya sekarang udah 2,5 tahun. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena keberserahan kita sama Tuhan. Masalah kita mungkin beda-beda Bapak Ibu. Tetapi apapun itu, apapun hasilnya, ketika kita bertekad, kita berserah sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Saya yakin kita akan keluar menghadapi masalah-masalah itu dengan iman yang kuat. Hari ini di masa Paskah, mari kita pandang salib Kristus. Ketika iman kita lemah, ingat dia tuh datang ke dunia ini, meninggalkan kemuliaannya di surga, hanya buat saya dan saudara gak binasa. Kristus rela tergantung di kayu salib menggantikan kita. Kristus telah mengalahkan maut karena dia gak stay di kuburan. Tetapi dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Tidak ada hal di dunia ini yang akan mengalahkan saya dan saudara. Tidak ada hal yang dapat mengalahkan kita. Sebab apa? Sebab kita telah lahir dari Allah yang telah mengalahkan maut. Iman kita dapat mengalahkan dunia. Iman kita sanggup melewati berbagai pergumulan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita renungkan kebenaran firman dengan menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Sungguh besar